Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmito dari kelas IT 403. Di sini saya akan mempresentasikan analisa user interface website Tokopedia untuk mata kuliah interaksi manusia komputer. Proses analisa user interface pada website Tokopedia menggunakan metode objek, tujuan, metode pembahasan, dan hasil. Dari objek yang kita analisa adalah sebuah website Tokopedia yang merupakan sebuah marketplace. Kemudian tujuan di sini untuk mengevaluasi sebuah website Tokopedia agar mendapatkan jawaban mengapa website Tokopedia bisa menghasilkan kunjungan per bulan hingga mencapai 153,64 juta kunjungan, serta diharapkan menjadi batu loncatan untuk e-commerce lain dalam aspek desain user interface. Dalam metode ini yang dilakukan adalah melakukan studi literatur tentang interaksi manusia dan komputer, serta teori heuristic evaluation oleh Jacob Muslim dan Ray Malik untuk melakukan sebuah evaluasi usability design user interface dengan melakukan penyebaran kuesioner ke responden untuk menilai desain user interface melalui pertanyaan yang berdasarkan dari metode heuristic evaluation. Kemudian hasil dari semua jawab responden dikumpulkan dan diproses untuk sebuah kesimpulan saran untuk mengembangkan sebuah sistem website Tokopedia itu sendiri atau bisa bagi website e-commerce yang lainnya. Kemudian di sini bertabel agar metode penelitian. Dimulai dari literasi, terbelakang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di tahap pengumpulan data dan pengolahan data, itu ada 3 tahap, yaitu menentukan metode penelitian heuristik, merupakan observasi, pengukuran antar muka website Tokopedia, tahap hasil dan penambahan. Ada 2 tahap, yaitu pengolahan data, pengumpulan antar muka, dan analisa hasil yang adalah tahap kesimpulan. Melakukan semua kesimpulan dari semua yang telah dilakukan, yang kita lakukan selesai. Kemudian dalam pembahasan, proses digunakan dalam skala adalah menggunakan skala angka 0 sampai 4 untuk mengenal sebuah safety rating, yang artinya semakin kecil angka semakin setuju responden tentang fitur yang sudah ada, dan semakin tinggi pula semakin penting fitur yang dibutuhkan oleh responden. Kemudian tabel 1 detail klasifikasi safety rating yang dimulai dari angka 0 sampai dengan 4 dengan keterangan tidak masalah sampai dengan prioritas masalah yang tertinggi yang harus dilakukan perubahan dari sebuah website Tokopedia itu sendiri supaya mendapatkan responden yang lebih baik dan mendapatkan tampilan yang juga lebih baik lagi. Evaluasi heuristik pada desain website Tokopedia ini melibatkan dalam 50 orang partisipan yang terdiri dari 50% mahasiswa informatika, 30% pengajar universitas, dan 20% sisanya kelas masyarakat umum. Kemudian ada tabel pengolahan safety rating. Di sini terdapat 10 aspek usability yang memiliki sebuah nilai yang berbeda-beda. Tapi dalam nilai 2 mereka mendapatkan nilai 1. Untuk fleksibilitas sistem dapat nilai 9,1, kecocokan antara sistem dan dunia nyata 1, kontrol dan kebebasan pengguna 1,3, personal standar 0,96, tambahan teori peringatan 0,99, fleksibilitas dan efisiensi pengguna 1,15, dan cegah kesalahan 1,1 dan desain entitas
1,5 dan membantu pengguna untuk mengenali media Nexa dan menyulitkan dari error adalah 0,93 dan bantuan dan dokumentasi mendapat nilai 1,9, di mana A hasil mencapai 2 angka di belakang koma dan B hasil A dibulatkan ke dalam bilangan bulat dapat mendapatkan sebuah nilai 1. Pada tabel di atas adalah hasil rata-rata dari beberapa pertanyaan yang mempunyai kesamaan aspek dan nilai severity yang diambil dari pertanyaan secara langsung yang terdapat dalam kuesioner. Tiga pertanyaan memiliki severity yang tertinggi adalah aspek fleksibilitas dan efisiensi, aspek konsistensi dan standar, dan aspek bantuan dan dokumentasi. Pada aspek fleksibilitas dan efisiensi, berikan pengguna memiliki nilai severity yang paling tinggi, yaitu 1,15. Pada aspek ini, masalah terdapat pada kurangnya pengentasan sehingga pengguna tidak bisa menjalankan perintah tersebut dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah aspek konsistensi dan standar, yang memiliki aspek severity 0,96. Menurut pengguna warna pada Tokopedia semuanya belum konsisten. Yang ketiga adalah aspek bantuan dan dokumentasi, memiliki masalah letak informasi yang memiliki nilai rating 1 dibantuan terus akan nilai 1,9, misalnya nilai 1,9. Lebih baik diimplementasikan pada website atau tidak diletakkan pada halaman yang sama. Pop-up dialog box sehingga pengguna tidak harus meninggalkan teks yang sedang dijalankan. Ada 3 pendapat responden yang sangat berkesan seperti berikut. Terdapat fitur record, jumlah barang yang sudah terjual, rating, review, dan menu diskusi, sehingga pengguna atau konsumen baru atau lama bisa membedakan mana penjual yang memiliki kredibilitas yang baik dan yang buruk. Yang kedua adalah secara keseluruhan, desain user interface dan user experience yang sudah bagus. Kemudian informasi produk yang jelas ada dalam satu halaman dan proses untuk pembelian secara ringkas. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan pengukuran website Tokopedia menggunakan evaluasi heuristik oleh Miss yang tidak berarti bahwa 10 aspek yang diteliti mendapatkan nilai 1. Yang berarti website Tokopedia memiliki kekurangan, tetapi tidak menjadi sebuah masalah atau dengan kata lain tidak dipermasalahkan dan tidak mengganggu pengguna saat mengakses website Tokopedia. Kemudian nilai severity yang tertinggi yaitu terdapat pada aspek fleksibilitas dan efisiensi pengguna dengan nilai severity sebesar 1,15. Kemudian selesai. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau tutur yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.